Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan relasi dan bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi dan bagaimanakah cara menyatakan suatu fungsi. Dan subbab yang ketiga yaitu apa perbedaan antara relasi dan fungsi. Agar kalian lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan relasi atau apa yang dimaksud dengan fungsi, bahkan apa perbedaan antara relasi dan fungsi, maka marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa semoga pada pagi hari ini nanti kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang relasi. Apakah yang dimaksud dengan relasi itu? Relasi menurut bahasa adalah hubungan. Relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh, himpunan A terdiri dari Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Anggota B terdiri dari sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, renang. Relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B adalah bermain, gemar, membeli alat, dan lain-lain. Cara menyatakan suatu relasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Yang ketiga dengan pasangan berurutan. Agar kalian paham bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah. Contoh, di sebelah kiri ada himpunan A, sebelah kanan himpunan B. Di dalam himpunan A terdiri dari Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Sedangkan anggota B terdiri dari sepak bola, voli, bulu basket, bulu tangkis, renang. Hubungan A ke B adalah gemar olahraga. Jadi di dalam relasi ini hubungannya adalah gemar olahraga. Contoh yang pertama, Doni gemar olahraga voli. Maka kita pasangkan dari Doni ke voli. Kemudian Andi gemar sepak bola. Andi gemar bulu tangkis. Fitri gemar basket.
Suci gemar renang, Gilang gemar sepak bola, dan gemar basket. Jadi seperti itulah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah. Jadi menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan memberi anak panah sesuai dengan apa yang tertera di dalam soal cerita. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius? Di dalam diagram kartesius ada sumbu yang mendatar, yaitu sumbu X. Kemudian ada sumbu tegak, yaitu sumbu Y. Di dalam sumbu yang mendatar ini, di sini itu adalah menyatakan atau kita untuk menempatkan semua anggota yang ada di himpunan A. Jadi sumbu X-nya adalah Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Kemudian di dalam sumbu Y atau sumbu tegak itu adalah untuk menempatkan semua anggota yang ada di himpunan B. Berarti sumbu Y adalah sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, renang. Kalau sudah kita menempatkan sumbu X dan sumbu Y, maka kita lihat di sini Doni gemar olahraga voli. Maka di dalam diagram kartesius di sini kita pasangkan dari Doni, kita pasangkan dengan sumbu Y yaitu voli, maka akan ketemu titik. Kemudian yang kedua, Andi gemar olahraga sepak bola, maka Andi sumbu X kita pasangkan dengan sumbu Y sepak bola. Kemudian yang ketiga, Andi gemar olahraga bulu tangkis, maka kita pasangkan sumbu X Andi dengan sumbu Y bulu tangkis. Di situ dikatakan juga bahwa Fitri suka basket, maka sumbu X Fitri kita pasangkan dengan sumbu Y basket sehingga ketemu di titik di situ. Kemudian si Suci gemar olahraga renang. Kemudian Gilang gemar olahraga sepak bola, maka sumbu X Gilang kita pasangkan dengan sumbu Y sepak bola. Begitu juga Gilang suka basket. Jadi cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius adalah menghubungkan sumbu X terhadap sumbu Y. Kemudian bagaimanakah cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Di dalam himpunan pasangan berurutan di sini, kita harus memasangkan satu-satu secara urut. Jadi, di dalam penulisan di sini nanti, kita memasangkan satu-satu. Tidak boleh memasangkan lebih dari satu, walaupun di dalam himpunan A itu, di dalam relasi itu lebih dari satu. Misalkan tadi dikatakan bahwa Doni gemar voli, maka himpunan pasangan berurutan
kita bisa menulis Doni, voli. Kemudian yang kedua, Andi gemar olahraga voli. Maka kita tulis Andi, sepak bola. Bulu tangkis. Maka kita tulis Andi, bulu tangkis. Begitu juga dengan Fitri, basket. Suci, renang. Gilang, sepak bola. Gilang, basket. Jadi seperti itulah cara memasangkan himpunan. Nah, sekiranya sampai di situ pengertian daripada relasi, kemudian bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi. Jadi di dalam relasi itu adalah menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi cuma memasangkan saja di anggota himpunan A ke anggota himpunan B sesuai dengan relasi atau hubungan kedua himpunan tersebut. Kemudian kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan fungsi. Pengertian dari fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Jadi di dalam pengertian fungsi di sini itu dikatakan bahwa himpunan A itu harus dipasangkan tepat satu terhadap anggota himpunan B. Jadi, di dalam fungsi tersebut, kita harus mengetahui dan kita harus tahu bahwa di dalam himpunan A itu nanti harus dipasangkan satu anggota ke himpunan B. Contoh. Di sini ada himpunan A terdiri dari 2, 4, 5. Dan B 2, 4, 6, 7, 10, 11. Sedangkan relasi A terhadap B adalah faktor dari. Maka di sini bisa dikatakan bahwa 2 faktor dari 2. 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 8 dan 2 faktor dari 10. Sedangkan di sini 4 adalah faktor dari 4 dan 8. Seperti itu. Kemudian di sini ada himpunan relasinya adalah guru mata pelajaran. Di mana Fajri guru mapel olahraga. Kiki guru mata pelajaran biologi. Rani guru mata pelajaran kimia. Satria guru mata pelajaran PPKN. Sedangkan diagram yang nomor 3 relasinya adalah kuadrat dari. Di sini dikatakan bahwa 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, untuk diagram yang pertama tadi, di sini kita lihat bahwa di dalam himpunan A, di sini ada relasi atau hubungan di mana anggota A itu menghubungkan lebih dari
1, yaitu di angka 2 yang dihubungkan dengan angka 2, 4, 6, 8, 10, dan angka 4 dihubungkan dengan 4 dan 8. Kemudian untuk diagram yang kedua. Di sini tadi adalah guru mata pelajaran ya, di mana di dalam himpunan A di sini kita sudah memasangkan satu-satu semua. Tidak ada yang double atau tidak ada yang lebih dari 1. Kita lihat juga untuk yang nomor 3 diagramnya. Di sini kita lihat bahwa untuk himpunan di sini 4, 9, 16, 25 ya, dihubungkan dengan yang ada di dalam anggota B ini 1, 1. Dari ketiga diagram di sini, manakah yang termasuk fungsi? Kita cek. Yang pertama adalah diagram yang nomor 2 termasuk fungsi. Dan diagram yang nomor 3 juga termasuk fungsi. Karena apa? Tadi sudah dikatakan bahwa fungsi itu adalah di mana anggota himpunan A ini harus dipasangkan satu-satu semua ke anggota B. Di sini kenapa tidak merupakan fungsi? Karena di sini ada anggota A yang dipasangkan lebih dari 1. Kemudian kita lihat di sini warna sepatu ya. Nah, ini sepatunya warnanya merah. Di sini sepatunya biru, sepatunya hitam, sepatunya putih, sepatunya coklat. Nah, di sini apakah termasuk relasi atau termasuk fungsi? Kita cek, termasuk fungsi karena di dalam anggota A di sini dipasangkan satu-satu. Nah, ini kita cek lagi. Nah, di sini ada relasi lebih dari. Di mana anggota A 2 dipasangkan dengan 1, 3 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 1. Maka itu juga merupakan fungsi. Karena apa? Karena di dalam anggota A adalah tepat 1, 1. Walaupun di dalam anggota B ada yang tidak terpasangkan. Nah, sekarang ini. Himpunan A menyukai himpunan B. Kalian lihat, ini termasuk fungsi atau bukan? Bukan termasuk fungsi, karena di dalam anggota A di sini ada yang dipasangkan lebih satu, yaitu Rian dan Reva. Misalkan di sini ada 2 himpunan, di mana himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Kemudian hubungannya adalah faktor dari. Maka di sini 1 faktor dari 1. 1 merupakan faktor dari 2. 1 merupakan faktor dari 3. 1 merupakan faktor dari 4. Kemudian 2 itu adalah faktor dari 2 dan 4. Sedangkan 3 adalah faktor dari 3. Di sini kita dapat mengetahui cara mencari atau kita menyatakan suatu relasi di atas tadi dengan cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4,
3,3. Itu adalah menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Nah, untuk mengetahui apakah itu fungsi atau tidak, kita bisa melihat dari bilangan yang di depan. Di sini angka 1. 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Ini 2, 3. Nah, untuk mengetahui itu fungsi atau tidak, maka karena di sini ada angka 1 lebih dari 1 ya yang ada di depan, maka kita ketahui bahwa itu bukan fungsi. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah pengertian daripada fungsi ya. Jadi intinya fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan anggota A tepat satu ke anggota himpunan B. Itu suatu fungsi atau bukan, kita bisa melihat di pasangan berurutan, yaitu di sini ada depannya angka 1, 1, 1, 1. Ini 2, 2, di sini 3. Nah, karena di depan itu lebih dari 1, ya ini angka 1, maka itu bukan merupakan fungsi. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah pengertian daripada fungsi. Jadi kalian sudah tahu bahwa perbedaan antara relasi dan fungsi itu apa? Perbedaan relasi dan fungsi itu adalah kita bisa melihat di dalam himpunan A di sini. Apabila di dalam himpunan A di sini itu dipasangkan satu-satu semua, maka itu merupakan fungsi. Kalau ada anggota A yang lebih dari 1 yang kita pasangkan ke anggota B, maka itu bukan fungsi. Itu adalah perbedaannya. Saya kira cukup sekian untuk materi pelajaran tentang fungsi dan relasi atau relasi dan fungsi. Terima kasih. Sampai jumpa ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah mengenai materi relasi dan fungsi, di mana kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan fungsi dan apa yang dimaksud dengan relasi, serta apa perbedaan antara relasi dan fungsi. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.